Hari ini kita akan membahas mengenai kisah insinyur muda. Nur Suzaili Muchtar adalah seorang insinyur muda. Dia bekerja sebagai insinyur komputer di Kuala Lumpur. Dalam keluarganya, dia dikenal dengan panggilan Susi atau Nur. Tak hanya itu, dia juga merupakan anak yang paling dimanja. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang dari Nur Suzaili Muchtar. Nur Suzaili lahir pada tanggal 9 Juni 1976 di Kangar, Perlis. Nur anak ketiga dan putri tunggal dari seorang ayah yang bernama Muchtar Ibrahim dan seorang ibu yang bernama Harisan Hussein. Keluarga ini berasal dari Kangar, Perlis, Malaysia. Susi atau Nur menjadi harapan orang tuanya. Saking sayangnya terhadap putri satu-satunya, kedua orang tuanya rela melakukan apa saja untuk dirinya, terlebih untuk membiayai studinya di Inggris. Saat itu dia berusia 24 tahun. Dia berhasil lulus dari De Montfort University di Inggris. Setelah lulus, dia berhasil menggapai pekerjaan yang selama ini dia idam-idamkan, yakni bekerja sebagai insinyur komputer. Dia menghabiskan kesehariannya bekerja sebagai insinyur muda. Pada suatu hari, teman serumahnya yang bernama Rosamliza Umar, dia melihat Susi seperti biasa keluar rumahnya untuk berangkat bekerja. Pagi itu mereka sempat bertegur sapa, namun malang ini merupakan pertemuan terakhir Rosamliza Umar dengan Susi atau Nur. Kronologi kejadian. Pagi itu Nur Suzaili naik bus ekspres Kiara dengan nomor STNK WDE 4256. Bus itu menuju Port Klang dari terminal bus Klang Kuala Lumpur. Bus tiba di Klang sekitar pukul 8.15 menit. Sebagian besar penumpang turun dari bus kecuali dirinya dan juga seorang warga Bangladesh yang kemudian turun di halte sebelum mencapai tujuan akhir. Saat itu Nur Suzaili menjadi satu-satunya penumpang yang tersisa di bus tersebut. Sayangnya Nur Suzaili tidak pernah sampai ke tempat kerjanya. Sopir bus Kiara Express Hanafi Mat Hasan mengalihkan rute dan membawanya ke jalan Bukit Tinggi. Ternyata sopir dari bus ini yang bernama Hanafi berusia sekitar 34 tahun pernah memiliki catatan yang kurang baik. Dia pernah masuk bui, dia juga pernah mengalami hiruk-pikuk bahtera rumah tangga. Dia 3 kali mengalami perceraian dalam pernikahannya dan merupakan mantan narapidana. Catatan polisi menunjukkan bahwa dia dicari untuk kasus pemerkosaan lain di Mantakap, Pahang pada tahun 1988. Pada tahun 1994 dia juga dituduh melanggar kepercayaan dan dimasukkan ke bui karena kasus perampokan di Terengganu pada tahun 1996. Laporan menyebutkan bahwa Hanafi dari Bacok Kalatan baru mulai bekerja di perusahaan bus sekitar 10 hari sebelum kejadian. Salah satu saksi adalah Adevan, seorang siswa berusia 18 tahun yang sedang bersepeda menuju tempat bimbelnya. Dia melihat bus di sepanjang lorong Pegaga di Klang dan curiga ada yang tidak beres. Devan melihat seorang wanita tidak memakai kain apapun di dalam bus dan dengan panik dia mengetukkan tangannya ke kaca jendela bus yang agak gelap. Sopir bus yakni Hanafi kemudian mendorong Devan untuk pergi. Saat bus mulai menjauh, Devan mencoba mengejar. Tak lama berselang, 3 warga lagi membantu Devan, yakni seorang pengendara sepeda motor, seorang pria berusia 50 tahun dan seorang instruktur sekolah mengemudi. Mereka berempat mengikuti bus hingga mencapai bundaran Taman Cilaung.
sebelum berbelok ke jalan Sambau. Devan dengan berani mendekati bus dan dia bisa melihat Hanafi berjalan menuju kursi pengemudi sambil menurunkan celananya. Hanafi yang melihat keempat pria itu segera pergi dan kemudian dikatakan menuju ke arah bundaran Taman Ciliang. Devan dan 3 orang lainnya gagal mengikuti Hanafi. Dilaporkan bahwa Hanafi telah mengikat tangan Nur Suzaili dengan jilbabnya. Dia juga memperkaos dan juga memukulinya. Setelah selesai, Hanafi menggunakan selendang yang sama atau jilbab untuk mencekiknya sampai Nur tidak bernyawa. Hanafi kemudian melemparkan tubuh Nur Suzaili yang sudah tak bernyawa itu keluar dari bus di dekat lokasi pembangunan dekat Jalan Bukit Tinggi. Di sisi lain, tak butuh waktu lama, pada malam hari ada seorang yang menemukan jasad seorang perempuan. Masyarakat panik kemudian segera melaporkan penemuan itu dan menghubungi pihak kepolisian. Ketika polisi datang dan memeriksa, jasad ini merupakan jasad seorang perempuan memang. Terlihat jilbabnya masih di leher dan sepatunya juga masih melekat pada salah satu kakinya. Namun polisi bingung karena tidak ada tanda pengenal apapun yang ada di sekitar penemuan itu. Akhirnya polisi memutuskan untuk membawa jasad itu ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Setelah sampai di rumah sakit atau di hospital, dokter segera melakukan autopsi untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah hasil otopsi keluar, ternyata perempuan ini mengalami kekerasan, dicekik, diperkaos, dan ada sekitar 44 luka akibat senjata tajam, termasuk patah leher. Sontak penemuan ini menggegerkan seluruh kota yang beritanya ditayangkan di mana-mana dan akhirnya diketahui bahwa perempuan ini adalah Nur Suzaili yang menghilang. Setelah mendapat informasi dan juga pimpinan polisi akhirnya berhasil mengintai Hanafi 3 hari kemudian sekitar pukul 2:45 waktu setempat di terminal bus di Port Klang. 5 jam setelah penangkapan, Hanafi membawa polisi ke terminal bus di Klang Utara. Sesampai di sana, dia menunjukkan ke saluran pembuangan tempat dia membuang tas tangan korban dan juga berisi dokumen pribadinya. Tas itu masih ada. Kisah penghabisan nyawa ini menjadi berita menggegerkan di Malaysia. Atas tindakannya, Hanafi didakwa di Pengadilan Tinggi Shah Alam atas dugaan pemerkosaan dan pembunuhan berencana Nur Suzaili Muchtar pada 1 November tahun 2000. Namun dia mengaku tidak bersalah. Persidangan yang mulai di Pengadilan Tinggi pada awal 2001 memanggil total 55 saksi dan mengambil 62 hari untuk memutuskan. Pengadilan Tinggi Shah Alam memutuskan Hanafi bersalah. Dia juga dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan diperintahkan untuk menerima 12 cambukan karena pemerkosaan. Hanafi menyelesaikan banding terakhirnya di pengadilan di Federal pada 12 Desember 2006. Dia digantung pada tanggal 18 Desember 2008 di penjara Kajang. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.